Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinurul Hasana dengan NIM 0526025414 dari UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran pemrograman berbasis web tugas 3. Di bagian ini, saya membuat suatu project Vue.js, folder aset digunakan untuk CSS dan gambar, folder data digunakan untuk menyimpan file JSON sebagai dummy database, kemudian folder JS digunakan untuk script Vue dan komponen, lalu folder template digunakan untuk template HTML setiap komponen agar kode lebih rapi dan modular. Kemudian, ini yaitu file index.html. Saya membuat root utama aplikasi Vue menggunakan ID app, kemudian saya membuat navigasi halaman menggunakan tab sederhana untuk berpindah antara halaman stok, bahan ajar, dan tracking delivery order. Di bagian ini, saya menggunakan CDN Vue.js untuk menjalankan framework Vue tanpa perlu install npm atau vite. Kemudian di app.js, pada file ini saya membuat instan Vue utama. Di sini saya menyimpan state utama aplikasi seperti data stok, data delivery order, dan tab halaman aktif. Selanjutnya di sini ada komponen stok. Komponen stok ini saya menampilkan daftar bahan ajar menggunakan direktif v-for agar data array dapat ditampilkan secara otomatis. Setiap data akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori, harga, jumlah stok, dan status. Selanjutnya, pada bagian from ini, saya menggunakan vModel untuk two-way data binding. Jadi ketika pengguna mengetik atau memilih data, nilai langsung tersimpan ke state view secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menunjukkan filter. Nah, di bagian computed ini, saya membuat filter dan sorting data. Saya menggunakan computed property agar proses filtering lebih efisien dan otomatis berubah tanpa reload halaman. Nah, sorting ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan judul, harga, dan jumlah stok. Kemudian pada bagian status ini, saya menggunakan conditional rendering menggunakan v-if dan v-else. Jika stok aman, maka tampilan warna hijau, dan jika stok menipis, maka tampilan warna oranye. Jika habis, maka tampilan warna merah. Kemudian di sini ada watcher. Di bagian watcher ini, saya memantau perubahan data secara otomatis. Contohnya ketika UPBJJ berubah, maka kategori langsung di-reset otomatis. Nah, di sini saya akan menunjukkan create data. Metode ini digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru ke dalam array. Ketika tombol enter ditekan, maka data langsung tersimpan dan tabel otomatis diperbarui. Nah, dan pada bagian ini digunakan untuk update atau edit data stok bahan ajar. Selanjutnya, di bagian ini saya membuat pop-up konfirmasi sebelum data dihapus agar pengguna tidak salah menghapus data. Dan di bagian ini, di bagian status, saya menggunakan event mousesaver untuk menampilkan tooltip catatan bahan ajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman tracking delivery order. Pada bagian ini, pengguna dapat mencari data berdasarkan nomor DO atau NIM. Saya juga menggunakan event keyboard enter untuk search dan escape untuk reset pencarian. Dan ini yaitu nomor delivery order dibuat otomatis menggunakan tahun berjalan dan sequence number. Kemudian di bagian ini pengguna dapat memilih paket bahan ajar menggunakan elemen select. Ketika paket dipilih, maka detail isi paket otomatis muncul di bawah. Dan ini juga untuk menggunakan format rupiah.
Di bagian ini, saya menggunakan JavaScript date untuk membuat format tanggal Indonesia. Selanjutnya kita akan membuka web yang telah saya buat. Tampilannya seperti ini. Ini ada informasi bahan ajar dan tracking delivery. Nah, di sini kita bisa tambah stok baru. Kita ketik. Di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga. Kita isi dulu semuanya. Nah, lalu kita tambah. Nah, di sini sudah tertambah. Di sini juga ada bagian filter. Kita bisa memilih UT daerahnya, kita pilih Padang, dan di sini contohnya MK wajib. Nah, di sini kan akan muncul. Kita ganti lagi kalau Jakarta. Dan pada problem based ini kan belum ada ya. Nah, kita praktikum juga tidak ada karena tidak sesuai. MK pilihan juga tidak ada. Nah, ini termasuknya kategori MK wajib. Jika kita ganti lagi kepada semua UT daerah, maka akan seperti ini. Dan di sini juga kita coba edit ke praktikum. Lalu kita ganti menjadi praktikum pada filter. Nah, di sini juga akan muncul. Nah, di sini juga kita bisa menghapusnya. Kita coba hapus dan akan muncul pop-up seperti ini. Jika kita hapus, nah, maka yang tadi hilang. Nah, selanjutnya pada bagian tracking delivery order. Di sini ada nomor DO, NIM, dan nama mahasiswa. Tadi di sini saya sudah coba menambahkannya. Kita masukkan nomor DO, NIM, dan nama mahasiswa. Kita pilih ekspedisinya dan paket bahan ajarnya. Lalu kita simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita akan mencoba cari nomor DO, NIM, nama. Kita bisa cari dari salah satu itu ya. Misalnya kita mencari dari NIM ini, kita copy dulu. Dan kita paste di sini. Kita cari. Nah, maka